Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Informatika BINUS University yang beranggotakan Frederick Setievi dengan NIM 24400923440, Jessica Natalia 24400 92403, dan saya sendiri Theodore Marchang 24400 93072. Nah, pada video kali ini kami akan membawakan materi kelas 12 SMA, yakni peluang. Oke, kita langsung aja ya. Teman-teman, kalau yang suka main game online, pasti pernah nemuin nih critical hit chance. Maksudnya apa sih? Jadi setiap kita mau menyerang, itu terdapat peluang sebesar 43% untuk menghasilkan damage yang critical. Atau teman-teman kan udah mau kuliah nih ya. Nah, tiap-tiap jurusan pasti punya jatah nih berapa murid yang bakal diterima jadi mahasiswa di jurusan tersebut. Nah, ini tuh termasuk peluang. Berapa sih peluang kalian untuk masuk ke jurusan tersebut? Jadi sebenarnya peluang itu apa sih? Nah, peluang itu adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Biar lebih gampang kita pakai contoh aja ya. Misalnya kita ngelempar dadu nih, misalnya saat main ular tangga. Nah, kita bisa tahu berapa sih peluang dadu tersebut menghasilkan mata 3 atau mata 4 misalnya. Demikian juga ketika kita lempar koin, peluang munculnya angka berapa sih? Peluang munculnya gambar berapa sih? Serta dalam investasi misalnya, pasti ada peluang untung dan ruginya. Untuk mengerti lebih jauh tentang peluang, kita harus ngerti dulu nih konsep-konsep dasar dalam peluang. Jadi, konsep yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Nah, biasanya ruang sampel ini disimbolkan dengan S. Biar lebih gampang, kita pakai contoh lagi ya. Misalnya nih, teman-teman lempar dadu. Kemungkinan sisi yang muncul kan bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap sisi ini disebut juga ruang sampel. Nah, jumlahnya ada berapa? 6 kan? Nah, 6 ini adalah jumlah ruang sampel. Kalau misalkan dadunya ada 2 nih, gimana? Bukan ditambahin ya, tapi dikali aja. Jadi 6 kali 6. Jadi total ruang sampelnya adalah 36. Gitu. Nah, terus yang kedua nih ada titik sampel. Jadi titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Biasanya disimbolkan dengan A. Kita pakai contoh lagi nih. Misalnya pada dadu, munculnya biji 6 ketika kita melempar sebuah dadu. Nah, ini tuh disebut titik sampel. Begitu juga dengan koin. Misalnya munculnya angka atau munculnya gambar. Ini disebut titik sampel. Oke, kita lanjut ke peluang klasik atau peluang yang paling sederhana. Jadi pengertiannya adalah semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Kalau secara matematisnya, kita bisa tulis PA itu adalah peluang terjadinya kejadian A sama dengan jumlah titik sampel A dibagi dengan jumlah ruang sampel. Misalnya nih, ketika kita ngambil satu kartu pada kartu remi. Nah, jadi masing-masing kartu remi yang kita ambil itu memiliki peluang yang sama, yaitu 1/52. Kenapa 52? Karena total semua kartu ada 52. Jadi jumlah ruang sampel ada 52. Oke, kita ke contoh yang lebih sedikit rumit. Tetap menggunakan kartu yang sama, diambil satu buah kartu, tapi yang ditanya adalah peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Kita harus ingat bahwa kartu merah yang bernomor 10 itu nggak cuma satu, tapi ada dua, yaitu ada 10 wajik sama 10 hati. Nah, jadi untuk titik sampelnya, pada kali ini, kita akan masukkan angka 2. Sedangkan untuk ruang sampel, tetap sama yaitu 52. Sehingga hasilnya berbeda dari yang tadi 1/52, sekarang peluangnya jadi 1/26. Oke, lanjut ke kejadian komplement. Jadi, komplement itu simpelnya adalah misalnya komplement kejadian A, berarti itu adalah kejadian yang bukan kejadian A. Notasinya bisa dengan A, seperti pangkat C. Jadi untuk rumusnya, misalnya kita mencari jumlah nih dari komplement kejadian A. Kita tinggal kurangin jumlah ruang sampel dengan
jumlah kejadian A. Karena seperti kita ketahui bahwa komplement itu kan yang bukan kejadian tersebut. Maka kita tinggal kurangin keseluruhan dari sampel dengan kejadian tersebut. Nah, untuk peluangnya, kita harus ingat nih, kalau jumlah peluang seluruh kejadian itu kan 1 ya. Jadi berlakulah rumus jika peluang kejadian A ditambahkan dengan peluang kejadian komplement dari A, itu hasilnya adalah 1. Nah, jika kita mau cari peluang komplement, itu kita tinggal kurangin aja 1 dengan peluang si kejadian tersebut. Nah, ini contohnya. Jika peluang siswa SMA gagal dalam ujian adalah 0,05, kita diminta untuk menentukan peluang siswa yang berhasil. Nah, dari soalnya kita bisa asumsikan bahwa jika seorang siswa yang sudah gagal, maka dia artinya dia tidak berhasil. Maka yang berhasil itu adalah komplement dari yang gagal. Nah, jadi bisa kita tuliskan dulu untuk kejadian A-nya adalah siswa yang gagal. Kemudian, untuk komplement dari A adalah siswa yang berhasil. Nah, kita tinggal masukin nih ke rumus yang tadi. Untuk nyari peluang yang komplement, berarti 1 dikurangin dengan peluang siswa yang gagal. Jadi 1 dikurang 0,05. Maka hasilnya ketemulah 0,95. Nah, jadi kita tahu nih, lewat komplement, maka peluang siswa yang berhasil adalah 1 dikurang yang gagal, jadi 0,95. Jadi selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah peluang sebuah kejadian dikali dengan banyaknya kejadian. Pada dasarnya, frekuensi harapan menyatakan banyak kemungkinan terjadinya suatu kejadian pada percobaan yang berulang kali dilakukan. Sebagai contoh, misalkan kejadian A menyatakan munculnya mata dadu 5 dan dadu tersebut dilempar sebanyak 10 kali. Maka frekuensi harapan kejadian A menyatakan banyaknya terjadinya muncul mata dadu 5 dari 10 percobaan yang dilakukan. Secara matematis, frekuensi harapan dari suatu kejadian A pada percobaan sebanyak N kali dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada layar, yaitu frekuensi harapan sama dengan N dikali dengan PA, di mana PA menyatakan peluang terjadinya kejadian A. Secara keseluruhan, frekuensi harapan merupakan kemungkinan banyaknya kejadian yang muncul jika dilakukan percobaan secara berkali-kali atau perkalian antara banyaknya percobaan dengan peluang suatu kejadian. Contoh frekuensi harapan yaitu misalnya kita melempar koin yang memiliki sisi kepala dan ekor sebanyak 10 kali. Kita diminta untuk menentukan frekuensi harapan munculnya sisi kepala pada kedua koin tersebut. Jadi jika diketahui ruang sampel yaitu S sama dengan kepala-kepala, kepala ekor, ekor kepala, dan ekor-ekor, kemudian ada titik sampel yaitu A, kepala-kepala. Jadi pertama-tama kita cari dulu peluang untuk 1 kali lemparan, yaitu pada rumus PA sama dengan NA per NS, di mana NA sama dengan 1 dan NS sama dengan 4. Jadi kita peroleh bahwa peluang terjadinya kejadian A adalah 1/4. Selanjutnya, kita kalikan dengan jumlah lemparan atau N, di mana pada soal N adalah 10. Maka dalam rumus frekuensi harapan, N dikalikan dengan PA sama dengan 10 dikalikan dengan 1/4, sama dengan 5/2. Sehingga frekuensi harapan munculnya sisi kepala pada kedua koin untuk 10 kali lemparan adalah 5/2 kali. Selanjutnya ada aturan penjumlahan peluang. Pada umumnya, aturan penjumlahan peluang ini dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan, atau saat kita sedang membagi kasus. Walaupun ketika membagi kasus, aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan rumus-rumus yang lain. Aturan penjumlahan ini dibagi dua, yaitu kejadian tidak saling lepas dan kejadian saling lepas. Yang pertama adalah kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, saat akan pemilihan ketua OSIS, kita ingin tahu apakah calon ketua OSIS itu ganteng dan pintar, atau pintar saja tetapi tidak ganteng, atau ganteng saja tetapi tidak pintar. Maka, nilai peluang gabungan untuk kejadian yang tidak saling lepas ini dirumuskan sebagai P A gabungan B
sama dengan PA ditambah PB dikurang dengan PA irisan B. Kemudian ada kejadian yang saling lepas, di mana dua buah kejadian ini dapat dikatakan sebagai saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, saat ingin pemilihan ketua OSIS, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSISnya laki atau perempuan. Artinya, tidak mungkin seseorang bersamaan antara laki-laki atau perempuan. Mereka pasti punya salah satu gendernya, hanya laki-laki atau hanya perempuan. Di mana kejadian saling lepas ini dapat kita rumuskan sebagai PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Atau peluang gabungan dua kejadian saling lepas ini adalah penjumlahan masing-masing peluang kejadian tersebut. Kemudian ada aturan perkalian peluang, ya, di mana pada umumnya aturan perkalian peluang ini dipakai jika ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap atau ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Aturan perkalian peluang ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kejadian tidak saling bebas dan kejadian saling bebas. Yang pertama ada kejadian tidak saling bebas. Misalnya kamu punya 3 lusin buku dengan rincian 1 lusin buku sains, 1 lusin buku fiksi, dan 1 lusin buku novel. Saat kamu ingin mengambil sebuah buku tanpa pengembalian, tentunya akan berpengaruh pada jumlah keseluruhan buku, kan? Artinya, peluang pada pengembalian kedua berbeda dengan pengembalian pertama, karena buku tidak dikembalikan kembali. Di mana secara matematis, kejadian tidak saling bebas antara kejadian A dan B dirumuskan dengan PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB jika A diketahui. Kemudian yang selanjutnya ada kejadian saling bebas. Sebagai contoh dari kejadian saling bebas adalah misalkan kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Kemudian kamu ingin tahu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu bernomor 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh antara satu sama lain. Oleh karena itu, kejadian ini dapat kita sebut sebagai kejadian saling bebas. Sehingga secara matematis, kejadian A dan B yang saling bebas dapat kita rumuskan sebagai PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB. Kemudian ada peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang terjadinya B jika terlebih dahulu sudah terjadi A atau sebaliknya. Sebagai contoh, misalkan pada suatu survei 100 orang yang dikelompokkan berdasarkan kategori jenis kelamin dan kategori yang menyukai drakor atau tidak. Jika kita ditanya peluang terpilihnya seorang perempuan yang menyukai drakor, maka dalam kasus ini kita dapat menggunakan kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini dapat dirumuskan sebagai yang tertera dalam ayat. Yang pertama, jika peluang terjadinya B, jika terjadinya A, maka rumusnya adalah P A irisan B dibagi dengan peluang terjadinya A. Kemudian yang kedua, jika peluang terjadinya A, jika terjadi B adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang teori-teori yang ada pada peluang, untuk lebih memahami materi peluang ini, kita akan langsung melihat contoh soal dan juga pembahasan dari materi peluang. Untuk contoh soal yang pertama, soalnya yaitu kita melempar 2 buah dadu secara bersamaan sebanyak 1 kali. Hitunglah peluang munculnya jumlah kedua dadu bernilai 7. Untuk pembahasannya, kita dapat mengetahui bahwa 1 buah dadu memiliki 6 ruang sampel, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga 2 buah dadu memiliki 6 kali 6 atau sama dengan 36 ruang sampel. 36 ruang sampel itu dapat kita lihat pada tabel yang ada pada kanan slide. Dapat kita lihat contohnya yaitu 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai 6,6.
Total dari sampel ini yaitu 36. Kemudian kita akan hitung ada berapa titik sampelnya. Pada kasus soal ini akan ditanyakan jumlah mata dadu yang bernilai 7. Kita mendapatkan bahwa mata dadu yang bernilai 7 yaitu didapatkan dari kombinasi 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Terdapat 6 buah titik sampel yang akan menghasilkan jumlah mata dadu bernilai 7. Rumus untuk menghitung peluangnya yaitu PA sama dengan jumlah sampel titik sampel dibagi dengan jumlah ruang sampel, yaitu 6/36 sama dengan 1/6. Maka peluang muncul 2 mata dadu berjumlah 7 adalah 1/6. Lanjut kepada contoh soal kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 10 buah bola yang terdiri dari 3 bola merah, 2 bola hijau, dan juga 5 bola kuning. Jika kita mengambil 3 bola satu persatu dengan pengembalian, tentukan berapa peluang terambilnya 1 bola merah, 1 bola hijau, dan juga 1 bola kuning. Next, untuk pembahasannya, kita dapat menitik beratkan kata peluang dengan pengembalian, maka dapat kita ketahui bahwa soal ini menanyakan peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas dapat kita rumuskan dengan peluang kejadian terambilnya bola merah digabung dengan peluang terambilnya bola hijau digabung dengan terambilnya bola kuning. Sama dengan peluang bola merah dikali peluang bola hijau dikali peluang bola kuning. Kita akan menghitung masing-masing peluang tersebut. Yang pertama yaitu peluang terambilnya bola merah. Bola merah yaitu sebanyak 3 bola dan juga total bola yang ada yaitu 10 bola. Sehingga didapatkan peluang terambil bola merah yaitu 3/10. Untuk peluang terambilnya bola hijau, terdapat 2 bola hijau dan juga 10 total bola. Sehingga peluang terambilnya bola hijau yaitu 2/10 sama dengan 1/5. Dan untuk peluang terambilnya bola kuning, terdapat 5 bola kuning dan juga 10 bola secara keseluruhan. Sehingga peluang terambilnya bola kuning yaitu 5/10 sama dengan 1/2. Kemudian setelah didapatkan data-data tersebut, kita masukkan ke dalam rumus yang telah tadi kita jabarkan, sehingga didapatkan 3/10 dikali 1/5 dikali 1/2. Didapatkan hasil 3/10. Maka peluang terambilnya bola, 1 bola merah, 1 bola hijau, dan juga 1 bola kuning pada 3 kali pengembalian adalah 3/100. Contoh soal ketiga, kantor kepolisian Cikampek melaporkan bahwa pada tahun 2014 terjadi 10 kasus, pada tahun 2015 terjadi 8 kasus, dan tahun 2016 terjadi 5 kasus kejahatan. Jika pihak kepolisian akan memilih 2 kasus secara acak, tentukan peluang terpilihnya kasus pada tahun 2014. Next, untuk pembahasannya, pemilihan kasus pertama akan berpengaruh pada kasus kedua karena setelah memilih kasus pertama, sisa kasus pada pemilihan kedua akan berkurang. Ini menunjukkan bahwa soal ini merupakan kejadian tidak saling bebas. Dengan demikian, kita dapat merumuskan peluang dari terpilihnya 2 kasus pada tahun 2014, yaitu peluang terjadinya kejahatan pada tahun 2014 dikali dengan peluang kejadian tahun 2014 diketahui kejadian tahun 2014. Kita dapat mengetahui peluang kejahatan pada tahun 2014 yaitu terdapat 10 kasus dari 23 kasus, yaitu 10 ditambah 8 dan juga ditambah 5 memiliki total 23. Sehingga peluang terjadinya kejahatan 2014 yaitu 10/23. Kemudian pada tahun kedua, pemilihannya akan berkurang sebanyak 1 pada ruang sampel menjadi 22, dan juga pada tahun 2014 karena sudah diambil pada kasus pertama, maka 10 akan dikurangi 1 menghasilkan 9. Sehingga peluang terjadinya kejahatan 2014 jika diketahui
sudah terjadi kejahatan tahun 2014 adalah 9/22. Kita akan mengkalinya, yaitu 10/23 dikali 9/22 didapatkan hasil 45/253. Jadi peluang terpilihnya kasus dari tahun 2014 adalah 45/253. Untuk contoh soal keempat dan contoh soal yang terakhir, SMA Manggis memberikan kuesioner kepada siswanya tentang setuju atau tidaknya diselenggarakan study tour ke TMII. Kuesioner diberikan kepada 100 siswa kelas X. Berikut merupakan jawabannya yang dapat dilihat pada tabel. Jika pihak sekolah ingin mengambil jawaban satu orang secara acak, tentukan peluang terpilihnya jawaban ya dari siswa laki-laki. Untuk pembahasannya, kejadian tersebut merupakan kejadian bersyarat. Artinya, siswa harus memberikan jawaban ya atau tidak, barulah pihak sekolah akan mengambil jawabannya. Pada soal, kita akan mencari peluang terpilihnya jawaban ya jika diketahui siswanya merupakan siswa laki-laki. Sehingga rumusnya yaitu peluang terpilihnya jawaban ya dan siswa laki-laki dibagi dengan peluang siswa laki-laki. Dapat kita lihat bahwa peluang jawaban ya dan laki-laki adalah sebanyak 24 dari 100 siswa. Dan juga peluang siswa laki-laki yaitu 40 siswa laki-laki per 100 total siswa secara keseluruhan. Sehingga didapatkan 24/100 per 40/100. Didapatkan 24/40 dan didapatkan hasil 0,6. Jadi peluang siswa laki-laki yang menjawab iya adalah 0,6 atau 60%. Demikianlah pembahasan materi dan contoh soal mengenai peluang pada kelas SMA 12. Semoga apa yang telah diajarkan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan yang ada. Terima kasih.